Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman ketemu lagi sama Bunda Nisa. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam atau yang biasa disebut PAI ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai belajar, baiknya terlebih dahulu kita berdoa ya teman-teman ya. Yuk kita berdoa dulu. Saya basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, terima kasih yang sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan belajar pelajaran 9 teman-teman dengan materi Allah Maha Suci. Lanjut ya. Allah adalah zat yang maha suci. Tiada satupun memiliki kekurangan dan kebinasaan. Allah memiliki segala kebesaran yang ada di alam semesta. Kebesaran tersebut tercermin dalam Asmaul Husna. Oke, jadi teman-teman, Allah itu adalah zat yang maha suci ya teman-teman ya. Maha suci itu artinya maha sempurna. Allah nggak punya kekurangan satupun. Dan Allah tidak bisa binasa ya teman-teman ya. Kalau makhluk lain seperti manusia atau hewan punya kekurangan dan bisa binasa ya atau punah. Tapi kalau Allah enggak, karena Allah itu memiliki kebesaran dan kesempurnaan. Makanya Allah itu maha suci. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini tanpa ada satu kekurangan. Nah, teman-teman, Allah Maha Suci ini tercermin di dalam Asmaul Husna. Ada yang tahu nggak Asmaul Husna apa? Apa yang dimaksud Asmaul Husna? Ada yang tahu? Iya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Betul teman-teman, good untuk teman-teman. Sekarang Asmaul Husna yang akan kita bahas adalah Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Maksudnya adalah Allah suci dari segala kekurangan dan kelemahan tanpa ada kecacatan pada Allah. Jadi Allah itu maha sempurna ya teman-teman ya. Tidak ada satupun kekurangan, kelemahan, bahkan kecacatan yang ada pada Allah. Saking sempurnanya. Hanya kita harus meyakini bahwa Allah itu maha suci atau maha sempurna. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah wajib teman-teman mensucikan Allah dengan cara kepercayaan masing-masing ya. Misalnya nih, mensucikan diri dengan cara membersihkan hati dari sifat yang tercela. Contohnya apa teman-teman? Contohnya di sini Bunda sudah tulis yang pertama adalah beribadah. Cara mensucikan diri dengan cara membersihkan hati yaitu dengan cara beribadah. Bisa dengan zikir, sholat, ataupun sedekah ya teman-teman ya. Atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya untuk mensucikan diri dan membersihkan hati. Lanjut. Yang kedua, menjaga kebersihan. Nah, ini sangat wajib ya teman-teman ya. Menjaga kebersihan terhadap tubuh kita sendiri, lingkungan, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat ya. Kita harus sering menjaga
kebersihan. Karena Allah suka dengan kebersihan ya. Ada hadisnya yaitu an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Betul ya. Yang ketiga, bersikap baik dan sopan kepada orang tua. Nah, ini paling penting nih. Dengan kita bersikap baik kepada orang tua, bersikap sopan kepada orang tua, itu sudah mensucikan diri kita dan mensucikan hati kita ya teman-teman ya. Makanya kita harus bersikap baik dan sopan kepada kedua orang tua. Yang keempat, bersikap baik dan sopan kepada guru. Nah, selain orang tua, kita pun harus bersikap baik dan sopan kepada guru, teman-teman. Karena guru itu orang tua kita di sekolah ya. Jadi harus kita hormati ya. Lanjut yang kelima, menghindari sifat-sifat terpuji seperti sombong, mengolok-olok teman, dan yang lainnya ya. Ini yang harus kita tinggalkan, sifat tidak terpuji. Sombong, mengolok-olok teman itu adalah merupakan penyakit hati. Makanya kita harus mensucikan diri kita dengan cara membersihkan hati kita dari sifat yang tercela ini ya. Nanti sering-sering dilakukan ya teman-teman ya, supaya hatinya bersih dari sifat tercela. Oke, lanjut. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Qudus. Nah, ini adalah bukti-bukti bahwa Allah bersifat Maha Suci. Apa aja sih buktinya, Bunda? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ya, udah jelas ya. Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan segala kesempurnaannya. Ya, tiada yang lain selain Allah. Gak ada yang bisa bikin dunia ini ya. Manusia gak bisa, robot gak bisa. Hanya Allah yang bisa menciptakan alam semesta ini. Itu adalah bukti bahwa Allah bersifat Al-Qudus, yaitu Allah Maha Suci atau sempurna. Lanjut. Allah yang mengatur adanya siang dan malam. Nah, Allah ini sangat hebat teman-teman. Sudah menciptakan alam semesta beserta isinya. Dia juga yang mengatur adanya siang dan malam. Ya, siang waktunya untuk bekerja, beraktivitas. Malam waktunya untuk beristirahat atau tidur. Coba bayangin kalau setiap hari malam terus, pasti dunia akan terasa gelap ya teman-teman ya, karena tidak ada cahaya matahari. Atau kalau siang terus, pasti kita akan kelelahan teman-teman, karena setiap hari harus beraktivitas, harus bekerja, gak ada waktu istirahatnya ya. Makanya Allah itu maha adil. Allah menciptakan siang dan malam. Siang untuk beraktivitas, malam untuk beristirahat ya. Lanjut. Allah yang memberi rizki kepada semua umat manusia. Nah, ini betul banget ya. Jadi yang ngasih kita rizki itu hanya Allah, tiada yang lain. Kita hanya berusaha, yang memberikan rizkinya Allah. Nah, rizki itu tidak berupa uang aja teman-teman. Kesehatan, teman yang baik, orang tua yang baik, anak yang soleh, itu merupakan rizki juga. Makanya harus kita syukuri. Dengan cara apa kita mensyukuri? Dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, beribadah ya teman-teman ya. Itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Selanjutnya, Allah menciptakan sesuatu tanpa celah dan sangat sempurna. Iya,
Allah itu menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini, seluruh yang ada di dunia ini dengan sangat sempurna. Coba Allah menciptakan hewan, manusia, lautan, tumbuhan dengan sangat sempurna tanpa ada kekurangan satupun. Contohnya kita, teman-teman. Kita diciptakan sama Allah punya 2 mata, punya 1 hidung, punya 1 mulut, punya 2 telinga, punya 2 tangan, dan punya 2 kaki yang sempurna. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah Maha Suci ya teman-teman, menciptakan makhluknya dengan sempurna. Yang selanjutnya, tidak ada yang dapat menandingi hasil ciptaannya. Betul teman-teman, gak ada satupun manusia atau siapapun yang bisa menandingi Allah. Gak ada yang bisa bikin manusia, ya kan? Hanya Allah. Kalau manusia mungkin bisa bikin mobil, bisa bikin motor. Allah juga bisa bikin mobil, bisa bikin motor. Tapi manusia tidak bisa membuat mobil. Manusia tidak bisa membuat hewan, ya teman-teman ya. Itu hanya Allah yang bisa membuatnya. Seluruh yang ada di dunia ini diciptakan sama Allah dan tidak ada yang bisa seperti Allah. Hanya satu Allah saja ya teman-teman ya. Perlu diingat, hanya Allah yang bisa menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Lanjut, semua yang Allah ciptakan tanpa bantuan siapapun. Nah, ini paling keren teman-teman, paling hebat ya. Jadi Allah itu maha suci, maha sempurna. Dia menciptakan seluruh yang ada di dunia ini tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan satu orang pun ya teman-teman ya. Keren banget ya. Allah menciptakan manusia, menciptakan hewan, tumbuhan, lautan, daratan, itu tanpa bantuan siapapun. Semua yang Allah lakukan dilakukan sendiri. Makanya Allah di dalam Asmaul Husna dijelaskan Allah bersifat Al-Qudus, yaitu Allah Maha Suci, Allah Maha Suci atau Maha Sempurna. Sekian ya pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua teman-teman. Semoga ilmu yang Bunda sampaikan dapat kalian pelajari kembali ya teman-teman ya. Sekian dari Bunda. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Say hamdalah, alhamdulillah, hirobil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.